Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Perkenankan kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi hasil penyusunan makalah kami tentang aliran ilmu kalam Syiah. Adapun anggota dari kelompok 4 terdiri dari 9 orang, yaitu saudari Nurul Faridatun Nisa, yang kedua saudari Iddatul Fariyah, 3 saudari Yunita Ulin Nuha, 4 saudara Muhammad Hasan Basri, 5 saudara Muhammad Nawawi, 6 saudara Muhammad Faqih Habibur Rahman Fasha, ke-7 saudara Ahmad Untung Andi Jajang, ke-8 saudari Siti Aminah, dan yang ke-9 saya sendiri Muhammad Badrul Munir. Kepada para penyaji dipersilakan untuk menyampaikan pokok bahasan tentang aliran Syiah sebagaimana yang saya sampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan tentang aliran Syiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemimpin keagamaan. Sebab misi terpenting dari diutusnya Rasul adalah untuk memperbaiki akidah dan perilaku manusia. Tetapi lambat laun kekuatan umat Islam makin meningkat sehingga Rasul tidak hanya bertindak sebagai pemimpin agama, namun sekaligus sebagai pemimpin negara Islam yang didirikannya. Sepeninggal Rasulullah, kepemimpinan Islam diemban oleh para Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sejarah awal mula yang melatar belakangi munculnya ilmu kalam adalah karena ada perbedaan pendapat antara kaum muslimin pada masa sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan tentang pengangkatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Beberapa perang terjadi antar golongan Islam yang pro dan kontra atas pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Puncaknya adalah perang yang berakhir dengan peristiwa tahkim atau arbitrase antara golongan Ali dan Muawiyah. Sehingga peristiwa tahkim tersebut menjadi umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Di antaranya Khawarij atau golongan yang kecewa dengan keputusan Ali menerima hasil tahkim, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Selanjutnya muncul aliran Syiah, golongan yang setia dengan sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai ahli bait setelah kejadian tahkim. Dapat kita ketahui munculnya aliran-aliran dalam ilmu kalam sejatinya bermula dari peristiwa yang diakibatkan oleh perseteruan dalam bidang politik yang berakhirnya bergeser ke permasalahan teks-teks agama, tepatnya masalah teologi atau ilmu kalam. Ilmu kalam belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya. Setelah ilmu-ilmu keislaman satu persatu muncul dan banyak orang yang membicarakan tentang kepercayaan alam gaib atau metafisika, dalam ilmu ini terdapat berbagai golongan dan aliran. Dalam waktu kurang lebih 3 abad, kaum muslimin melakukan berbagai perdebatan dengan sesama muslim maupun dengan pemeluk agama lain. Akhirnya kaum muslimin mencapai ilmu yang membicarakan dasar-dasar akidah dan rincian-rinciannya, baik oleh faktor yang datang dari dalam Islam dan kaum muslimin sendiri maupun faktor yang datang dari luar mereka. Karena adanya kebudayaan-kebudayaan lain dan agama-agama yang bukan Islam, kelompok kami akan menguraikan sedikit tentang aliran ilmu kalam Syiah, latar belakangnya munculnya aliran Syiah, tokoh pelopor berdirinya Syiah, faham-faham aliran Syiah, serta penyebaran dan perkembangan Syiah sampai ke Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pendahuluan dalam uraian aliran Syiah. Kepada penyaji dipersilakan untuk menyampaikan bahasan selanjutnya. Aliran Syiah. Sejarah munculnya Syiah umat setelah Nabi Muhammad SAW. Syiah menurut latar belakang dan tokoh pendiri aliran Syiah. Syiah merupakan satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib
dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan menurut bahasa bermakna pengikut, pendukung, partai, atau kelompok. Dalam pengertian ilmu kalam, Syiah bermakna golongan Islam yang mempunyai keyakinan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya sahabat yang berhak menjadi khalifah atau orang yang disebut sebagai Ahlul Bait. Poin penting dalam doktrin Syiah adalah pernyataan W. Montgomery Watt, segala petunjuk agama itu bersumber dari Ahlul Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahlul Bait atau para pengikutnya. Syiah sebagai golongan yang mengakui cinta pada Ahlul Bait menyatakan berlepas dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan, serta secara terang-terangan mencaci maki mereka. Syiah sebagai mazhab politik yang pertama lahir dalam Islam. Mengenai awal-awal kemunculannya dalam sejarah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli, yaitu 1. Syiah lahir langsung setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Saat itu muncul suara dari Bani Hashim dan sejumlah kecil Muhajirin yang menuntut kekhalifahan bagi Ali bin Abi Thalib. 2. Syiah lahir pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. 3. Pendapat yang paling populer, Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pasukan Ali dengan pemberontakan Muawiyah bin Abu Sufyan pada peristiwa tahkim atau arbitrase di Siffin. 4. Kalangan Syiah sendiri, Ali bin Abi Thalib adalah imam atau khalifah yang seharusnya berkuasa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW telah tumbuh sejak Nabi Muhammad masih hidup, dalam arti bahwa Nabi Muhammad sendiri yang menetapkannya. Munculnya aliran Syiah ada kaitannya dengan sosoknya Abdullah bin Saba. Mayoritas sejarawan sependapat bahwa Abdullah bin Saba adalah seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Mereka juga sepakat masuk Islamnya Abdullah bin Saba adalah bertujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Untuk mewujudkan misinya, ia menggunakan figur Ali bin Abi Thalib sebagai alat penebar fitnah di kalangan kaum muslimin. Abdullah bin Saba melancarkan propaganda dengan melebih-lebihkan dan mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Untuk itu, ia membuat hadis-hadis palsu yang menyatakan keagungan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya, ajaran yang disebarkan Abdullah bin Saba yaitu Al-Wasiyah, artinya Ali bin Abi Thalib mendapat wasiat dari Rasulullah SAW. Pengangkatan Ali menjadi imam bukan melalui prosedur pemilihan, tapi berdasarkan ketetapan dari Rasulullah SAW. Karena inilah Ali digelari Al-Wasin. Untuk selanjutnya setiap imam diangkat berdasarkan wasiat sebelumnya. Selanjutnya, pokok ajaran aliran Syiah. Ada beberapa pokok ajaran dari aliran Syiah, terutama dalam masalah imamah. Di antaranya yaitu pertama, Ahlul Bait. Secara harfiah, Ahlul Bait berarti keluarga atau kerabat dekat. Yang kedua, Al-Ismah. Menurut keyakinan golongan Syiah, yaitu bahwa imam-imam mereka itu sebagaimana para nabi yang bersifat al-ismah atau maksum dalam segala tindak lakunya, tidak pernah berbuat dosa besar maupun dosa kecil, tidak boleh berbuat salah maupun lupa. Sebab menurut mereka, jika ismah tidak ada pada para imam, maka akan timbul keraguan pada ajaran-ajaran yang mereka bawa. 3. Imam Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi adalah salah seorang imam dalam golongan Syiah.
Menurut kepercayaan golongan Syiah, dia menghilang ke dalam suatu gua. Pada usia 5 tahun, orang percaya bahwa dia masih hidup dan orang-orang masih mengharapkan kemunculannya untuk kembali. Dan saat ini dia digelari Imam Gaib, yang berarti tidak kelihatan. Yang keempat, Raj'ah atau inkarnasi. Raj'ah berarti kembali. Dalam Syiah merupakan kelanjutan dari episode Al-Mahdi. Menurut mereka, semua imam-imam mereka dan orang-orang yang memusuhinya akan dibangkitkan kembali dari kematian. Mereka akan berhadapan kembali dalam pertempuran. Para imam akan membunuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, dan para sahabat Nabi. Dengan demikian, versi mereka Raj'ah adalah kebangkitan dari alam kubur ke dalam dunia. Kelima, At-Taqiyah. Taqiyah adalah sikap berhati-hati demi menjaga keselamatan jiwa karena khawatir akan bahaya yang dapat menimpa dirinya. Menurut golongan Syiah, Taqiyah itu merupakan program rahasia. Apabila seorang imam akan keluar dari khalifah untuk mengadakan pemberontakan terhadapnya, maka Taqiyah itu sebagai strategi yang harus dirahasiakan. 6. Badak. Badak dapat diartikan timbulnya pemikiran baru. Misalnya, kita telah mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Hasil keputusan ini kemudian dipublikasikan agar menghasilkan karya yang nyata. Ketujuh, tawasul. Tawasul yaitu memohon sesuatu kepada Allah dengan menyebut pribadi atau kedudukan seorang nabi, imam, atau bahkan seorang wali supaya doanya cepat dikabulkan. Dalam Syiah, tawasul merupakan salah satu tradisi keagamaan yang sulit dipisahkan. Hampir setiap doa mereka selalu terselip unsur tawasul. Yang kedelapan, Tawali dan Tobari. Ini adalah Syiah yang amat penting. Tawali dimaksudkan sebagai sikap keberpihakan kepada Ahlul Bait, mencintai mereka, patuh pada perintah-perintah mereka, dan menjauhi segala larangan mereka. Tobari dimaksudkan sebagai sikap menjauhkan diri atau melepaskan diri dari musuh-musuh Ahlul Bait, menganggap mereka sebagai musuh Allah, membenci mereka, dan menolak segala yang datang dari mereka. Saya akan melanjutkan perkembangan aliran Syiah. Yang pertama, perkembangan Syiah. Pada masa dinasti Muawiyah, Syiah mendapat pengikut yang besar. Menurut Abu Yaroh, hal ini merupakan akibat dari perlakuan kasar dan kejam dinasti ini terhadap Ahlul Bait. Pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, Yazid bin Muawiyah memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Ibnu Ziyad untuk memerangi Husain bin Ali dan sebagian kerabat Nabi Muhammad SAW di padang Karbala, Irak. Kepala Husain tersebut dipenggal dan selanjutnya dibawa ke hadapan Yazid di Damaskus. Abu Yazid kemudian mengirim kepala Husain itu ke Madinah untuk dikuburkan di samping makam ibundanya Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Ketika penggulingan dinasti Umayyah di kota Damaskus pada tahun 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Safah, kaum Syiah ikut andil membantu beserta kaum Mawali. Namun setelah dinasti Abbasiyah terbentuk, kaum Syiah tidak diberi posisi dalam pemerintahan. Akhirnya kaum Syiah berhasil mendirikan kekhalifahan sendiri yang bebas dari dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Fatimiyah tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi di Afrika Utara, Mesir dan Suriah. Penguasa dinasti Fatimiyah ini berpaham Syiah Islamiyah. Dinasti Buawiyah pun berpaham Syiah Isma Asyariyah. Kerajaan Safavi di Persia atau kini Iran sebagai salah satu dari 3 kerajaan besar di dunia Islam pada abad pertengahan, mendirikan Syiah sebagai mazhab resmi dan menjadikan Persia pusat aliran ini. Saya akan membacakan sekte-sekte Syiah. Sekte Syiah muncul diakibatkan oleh persoalan ilmiah. Semua sekte sepakat bahwa imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, selanjutnya Husain bin Ali. Setelah itu muncul perselisihan mengenai siapa pengganti imam. Akibat perbedaan itu timbullah berbagai sekte-sekte dalam Syiah yang oleh para ahli dibagi 4 golongan besar, yaitu 1. Hasaniyah, Yazidiyah, Imamiyah, dan kaum Gulat.
1. Sekte Kaisaniyah. Nama sekte ini diambil dari nama seorang bekas budak Ali bin Abi Thalib. Kaisan atau dari nama Mukhtar bin Ali Ubaid bin Abi Ubaid yang dipanggil dengan nama Kaisan. Sekte Kaisaniyah adalah sekte yang mempunyai kepemimpinan Muhammad bin Hanafiyah setelah wafatnya Husain bin Ali. Yang kedua yaitu sekte Zaidiyah. Sekte yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan tidak mengakui Ali bin Husain Zainal Abidin yang diakui sekte Imamiyah karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Adapun kriteria imam menurut Zaidiyah: 1. Keturunan Fatimah binti Muhammad SAW, berpengetahuan luas tentang agama. 3. Yahid, hidup hanya dengan beribadah. Yang keempat, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat senjata. Yang kelima, berani. Selanjutnya nomor 3, sekte Imamiyah. Sekte yang meyakini Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam penggantinya dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Mereka tidak mengakui keabsahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Menurutnya, persoalan imamah sebagai salah satu persoalan pokok dalam agama atau usuluddin. Nomor 4, kaum Hulat. Istilah hulat berasal dari kata hola yahlu hulu, artinya bertambah dan naik. Hola bi'addin artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syiah hulat adalah golongan yang berlebih-lebihan dalam memuja Ali bin Abi Thalib atau imam-imam lain dengan menganggap bahwa para imam tersebut bukan manusia biasa, melainkan jelmaan Tuhan, atau bahkan Tuhan itu sendiri. Menurut sebagian ulama, sekte hulat tidak dapat digolongkan dalam kelompok Syiah karena telah jauh menyimpang dari ajaran Islam, terutama masalah tauhid. Menurut Ibnu Khaldun dan ulama Syiah, kaum hulat dipandang sebagai golongan yang sesat dan tidak diakui sebagai sekte Syiah, bahkan juga tidak sebagai golongan Islam sekalipun. Kaum hulat terdapat 2 golongan, yaitu As-Sabaiyah atau berasal dari nama Abdullah bin Saba yang meyakini bahwa Sayyidina Ali bukanlah manusia biasa, melainkan jelmaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Ghurabiyah atau golongan yang meyakini bahwa Sayyidina Ali adalah manusia biasa, akan tetapi lebih utama dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah Syiah di Indonesia. Perkembangan dan masuknya Syiah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan Syiah di dunia internasional. Munculnya Syiah di Indonesia bisa diibaratkan sebagai manifestasi terjadinya revolusi di Iran yang semangatnya membakar jiwa para penyebar Islam di Indonesia. Ditinjau dari perjalanan sejarah, komunitas Syiah di Indonesia dapat dikategorikan dalam 3 generasi utama. Generasi pertama yaitu sebelum meletus revolusi Iran pada tahun 1979. Golongan Syiah sudah ada di Indonesia, baik Syiah Imamiyah, Zaidiyah maupun Islamiyah, akan tetapi hanya untuk diri sendiri, hanya untuk mereka sendiri dan keluarga yang terbatas. Generasi kedua didominasi oleh kalangan intelektual, kebanyakan berasal dari perguruan tinggi. Mereka tertarik dengan Syiah sebagai alternatif pemikiran Islam, tertarik pada ritus-ritus atau fikih Syiah. Generasi ketiga, kelompok ini mulai mempelajari fikih Syiah, terutama oleh para lulusan Universitas Qom di Iran.
Bukan lagi sekedar pemikiran, mereka cenderung berkonflik dengan kelompok lain yang di Indonesia, misalnya yaitu kelompok Sunni, dan memiliki jiwa misionaris tinggi. Generasi inilah yang menjadikan kelompok Syiah di Indonesia berkembang cukup pesat. Baiklah rekan-rekan semua, saya akan menyimpulkan pembahasan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman kelompok yang bertema aliran Syiah. Syiah merupakan satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Aliran ini disinyalir muncul akibat pergolakan politik yang terjadi pada saat pengangkatan Sayyidina Ali sebagai khalifah dan kemudian berselisih dengan golongan Muawiyah. Menurut para sejarawan, pendapat yang paling masyhur atas munculnya paham Syiah adalah hasutan Abdullah bin Sabah, yaitu seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, yang mana disinyalir masuk Islamnya adalah dikarenakan untuk memecahkan agama Islam. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang aliran ilmu kalam dalam pokok bahasan aliran Syiah. Semoga dengan presentasi tadi dapat sedikit membantu dan menambah pengetahuan kita semua, kepada kami khususnya kelompok 4 serta teman-teman seperjuangan semester 3 Universitas Wahid Hasyim Semarang kelas Kaliwungu dalam pokok bahasan aliran Syiah dalam mata kuliah ilmu kalam. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat kekeliruan atau mungkin kesalahan baik dalam segi penyampaian, kesalahan dalam tutur kata. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.